トリフレクター確認。奴の右翼側へ集中砲火を繰り返し出撃。Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nungguin kelanjutan dari film Godzilla season yang kedua? Nah, kali ini aku mau lanjutin lagi nih ceritanya yang berjudul Godzilla City on the Edge of Battle. Nah, yang belum nonton Godzilla season sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di lanjutan Godzilla kali ini kita akan diperlihatkan munculnya Godzilla terbesar yang dulunya menghancurkan bumi sehingga para manusia harus pergi mengungsi keluar angkasa. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat sebuah pesawat satelit tengah berada di atas bumi. Beberapa komite pusat kini tengah mendengarkan kabar terakhir dari pasukan yang pergi ke bumi. Mereka juga sangat kaget bahwa misi ini berakhir dengan naas karena kedatangan musuh lama mereka, yaitu Godzilla, yang dahulu pernah menghancurkan seluruh umat manusia. Hal ini membuat manusia bumi sedikit panik, ditambah sistem mengatakan bahwa Godzilla dapat menyerang mereka yang berada di pesawat satelit ini. Beberapa orang sudah mulai berpikir untuk segera menyingkir dari posisi itu dan meninggalkan kemungkinan manusia yang masih selamat saat menjalankan misi ini. Sayangnya manusia Exif tidak menyetujui hal itu. Dalam pemahamannya, manusia yang masih hidup harus dapat diselamatkan dan tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Yang akhirnya kapten dari pesawat satelit itu memutuskan untuk mencari korban selamat dari misi tersebut dalam waktu 2 hari. Jika hasil itu nihil, maka mereka harus segera menjauh dari bumi. Di sisi lain, Sakaki terbangun di sebuah gubuk. Dia sedikit kaget nih dengan keadaannya. Lalu Sakaki berusaha untuk memeriksa keadaan di luar. Namun dia kaget karena bertemu dengan seorang gadis. Yang sialnya gadis itu justru pergi meninggalkan Sakaki. Alhasil Sakaki mengejar gadis itu. Singkat cerita, Sakaki masih terus mengejar gadis tersebut hingga menuju hutan. Sayangnya Sakaki masih belum bertemu dengan gadis tersebut, tetapi dia justru menemukan sebuah tempat yang aneh. Sakaki berusaha untuk mendekati sumber itu. Hal ini membuat gadis itu muncul dan sepertinya ingin mencegah Sakaki. Dan gadis tersebut berhasil nih mencegah Sakaki untuk mendekati tempat aneh itu. Singkat cerita, Sakaki berusaha berbicara pada gadis tersebut. Sayangnya pembicaraan itu harus terputus karena mereka mendengar suara aneh, sehingga membuat gadis itu lari meninggalkan Sakaki. Yang secara tiba-tiba Sakaki dapat mendengar suara Yuko dari radio miliknya. Hal ini membuatnya sedikit lega dan dia berusaha untuk mendatangi mereka. Sementara itu, Yuko beserta para survivor kini sedang dalam keadaan siaga agar serangan yang mungkin muncul dari para monster kecil. Alhasil sosok yang diduga monster itu berlarian dan membuat mereka harus menembakinya. Sayangnya semua peluru mereka terbuang sia-sia. Sekalipun gagal, Yuko berusaha untuk membidik sosok itu hingga mengenainya. Singkat cerita, mereka memeriksa sosok itu nih. Mereka sangat kaget bahwa sosok tersebut adalah seorang gadis. Namun gadis itu juga melakukan serangan dadakan dan berhasil melarikan diri. Di saat yang bersamaan, gadis yang telah menyelamatkan Sakaki datang ke hadapan mereka. Hampir saja gadis itu menjadi sasaran tembakan dari salah satu teman Sakaki. Mereka akhirnya terlibat perdebatan singkat yang diakhiri dengan terkepungnya mereka oleh sekumpulan manusia aneh. Akhirnya mereka ditawan oleh para monster aneh itu dan dibawa ke sebuah tempat seperti penjara bawah tanah. Ternyata mereka juga menemukan sebuah peradaban di bawah tanah ini. Singkat cerita, mereka benar-benar dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun Sakaki dan teman-teman justru senang karena mereka bertemu dengan profesor dan survivor lainnya. Sayangnya Madpiece tidak bersama dengan mereka. Setelah itu, mereka semua saling bertukar informasi tentang manusia aneh yang menawan mereka. Hal ini menciptakan sebuah perdebatan di antara mereka soal manusia aneh ini. Bahkan perdebatan itu menuai pro dan juga kontra tentang niat para manusia aneh itu untuk membunuh mereka atau justru menyelamatkan mereka. Namun semua pasukan masih menunggu keputusan Sakaki sebagai komandan. Hal ini membuat Sakaki teringat tentang Madpiece. Alhasil Sakaki memutuskan untuk melarikan diri dari sini dan menghubungi pesawat satelit. Namun secara tiba-tiba gadis itu datang lalu membawa mereka semua ke sebuah tempat.
Setelah itu, mereka dikagetkan dengan kedua gadis kembar yang sempat menyerang mereka sedang melakukan sebuah ritual pada sebuah batu. Ternyata kedua gadis itu sedang melakukan sebuah telepati untuk dapat berbicara kepada mereka. Kemudian manusia aneh ini disebut sebagai Hautua. Mereka ini saling berbicara tentang tujuan kedatangan Sakaki ke bumi. Ketika Sakaki mengatakan tujuannya yaitu untuk menghancurkan Godzilla, mereka semua sangat kaget nih. Sayangnya mereka mengatakan kalau Sakaki dan kawan-kawan tidak akan bisa mengalahkan Godzilla. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa Tuhan mereka sudah dikalahkan oleh Godzilla dan hanya meninggalkan sebuah telur. Hal ini membuat Sakaki bersikeras tentang pemikirannya. Yang sayangnya keadaan membuat Sakaki harus pasrah akan impiannya itu. Setelah itu, Sakaki dan juga kawan-kawan pergi meninggalkan ruangan itu sambil berbicara tentang peradaban Hautua. Tidak jarang mereka juga membicarakan tentang Godzilla yang telah mereka kalahkan. Yang ternyata Godzilla itu disebut sebagai subspesies. Sesampainya di penjara, mereka sempat berdebat lagi nih soal misi yang telah direncanakan Sakaki sebelumnya. Ada seorang yang menentang tekad dari Sakaki untuk melawan Godzilla lagi. Beruntungnya Bluebird berhasil meredamkan situasi panas. Singkat cerita, Sakaki sendiri sedang berpikir nih untuk rencana selanjutnya dan tanpa Mad Beast di sisinya. Hal ini berhasil membuat Sakaki sedikit meragukan tekadnya itu. Tidak menunggu waktu lama lagi, Sakaki dan juga kawan-kawan kini tengah bersiap untuk menjalankan misinya lagi. Tidak lupa mereka berterima kasih kepada manusia Hautua karena telah menyelamatkan mereka. Namun mereka dikagetkan dengan kedua gadis kembar itu yang sepertinya ingin ikut bersama mereka. Singkat cerita, mereka berjalan bersama-sama untuk mencari sinyal menuju ke pesawat satelit. Dalam perjalanan, Profesor bertanya tentang nama kedua gadis kembar dan mereka menjawabnya. Mereka ini bernama Maina dan juga Miana. Ketika mereka sibuk dengan Maina dan juga Miana, Yuko sepertinya tidak menyukai keadaan itu. Yang alhasil dia pergi sendirian ke sebuah tempat aneh dengan kabut tebal. Di situ terlihat Yuko dililit oleh akar-akar. Dengan sangat cepat, Sakaki dan juga kawan-kawan langsung berusaha untuk menolong Yuko. Sayangnya pertempuran itu belum selesai nih. Mereka kedatangan para naga kecil yang siap menyerang mereka. Keberuntungan benar-benar berada di pihak Sakaki nih. Bukan hanya berhasil mengalahkan para naga, dia juga bertemu dengan Mad Beast yang datang menyelamatkan mereka. Di sisi lain, para komite pusat kini sedang berpikir tentang kemungkinan ada pasukan yang selamat. Mereka juga sedang meyakinkan Kapten Mori untuk segera bergegas pergi dari posisi pesawat satelit mereka sekarang. Yang sayangnya salah satu komite pusat yaitu dari manusia Exif mengatakan bahwa pasti ada pasukan yang selamat dan akan melapor pada mereka. Alhasil semua perkataan Exif itu benar dan seketika itu mereka mendengar Mad Beast mengirimkan sinyal SOS. Dengan secepat kilat mereka langsung mengirimkan pesawat pendaratan kepada para survivor. Yang sayangnya tim SOS justru ditolak nih oleh Sakaki dan juga kawan-kawan. Karena Sakaki dan kawan-kawan sudah yakin untuk dapat menghancurkan Godzilla. Kemudian Sakaki memulai untuk berbicara di depan para pasukan tentang bagaimana cara mengalahkan Godzilla. Galugu dan juga Bluebird menemukan sebuah cara untuk dapat mengalahkan Godzilla, yaitu dengan menggunakan nanometal, sebuah material yang dulu digunakan untuk membuat Mecha Godzilla. Akhirnya Sakaki memutuskan untuk melawan Godzilla dan tidak ingin kembali ke pesawat satelit. Singkat cerita, Sakaki memberikan kebebasan kepada seluruh pasukan untuk memilih. Yang alhasil kebanyakan dari mereka memutuskan untuk tetap tinggal dan melawan Godzilla. Setelah itu mereka kembali ke tempat manusia Hautua dan meminta bantuan Maina dan juga Miana untuk menunjukkan di mana letak sumber nanometal itu. Selama di perjalanan, Sakaki sempat berbicara dengan Profesor tentang manusia Hautua ini bisa bernafas tanpa menggunakan helm seperti mereka. Penjelasan dari Profesor benar-benar membuat Sakaki sangat kaget. Sementara itu, pesawat pendaratan telah kembali ke pesawat satelit. Ketika pintu pesawat pendaratan itu terbuka, para komite pusat sedikit kesal melihatnya. Di sisi lain, Sakaki dan juga kawan-kawan masih terus melanjutkan perjalanan mereka menuju ke sumber nanometal berada. Mereka masih saling bertukar pikiran soal apa yang terjadi di bumi.
Sakaki hanya mendengar semua yang dikatakan oleh profesor tentang bumi yang memilih Godzilla ketimbang manusia untuk dapat tinggal di bumi. Tidak lama kemudian, Galugu dan juga Blue Bay menemukan sebuah sinyal kuat yang diduga adalah Mecha Godzilla. Singkat cerita, mereka kedatangan tamu nih yang tidak diundang, yaitu para naga. Tidak perlu waktu lama, mereka langsung menyerang para naga itu. Tiba-tiba para naga itu tertusuk dari bawah dan mengubahnya menjadi nanometal. Setelah itu mereka juga dikagetkan dengan sebuah tempat yang seperti kota yang terbuat dari nanometal Mecha Godzilla. Kemudian Maina dan juga Miana sepertinya tidak dapat menemani mereka lagi nih. Yang alhasil mereka kembali ke tempat mereka dan meninggalkan Sakaki dan juga kawan-kawan di sana. Namun Madpiece bertanya hal terakhir yang dikatakan oleh gadis kembar itu, yaitu tentang racun. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan mereka menuju ke titik pusat dari kota Mecha Godzilla. Selama perjalanan mereka saling berbicara nih tentang Mecha Godzilla yang terus berevolusi dan menciptakan kota ini. Lalu mereka berhasil nih menuju ke titik pusat sinyal di mana Mecha Godzilla berada. Setelah mereka berhasil membangkitkan kontrol untuk Mecha Godzilla, mereka langsung membuat strategi untuk melancarkan misi selanjutnya supaya segera dapat menghancurkan Godzilla dengan menggunakan Mecha Godzilla. Kemudian Sakaki kini tengah melapor kepada Kapten Mori tentang strategi dan misi selanjutnya untuk mengalahkan Godzilla dengan Mecha Godzilla. Sekalipun Mori menentang Sakaki, dia tetap pada pendiriannya. Setelah beberapa saat mereka menerima data tentang pergerakan Godzilla. Hal ini membuat mereka harus mengatur strategi lagi supaya semua persiapan untuk Mecha Godzilla berhasil 100% tanpa gangguan dari Godzilla. Kini mereka masih sibuk nih untuk mempersiapkan semuanya. Singkat cerita, Sakaki, Blue Bay dan juga Galugu sedang memberikan arahan strategi mereka untuk memancing Godzilla sekaligus menghancurkannya dengan Mecha Godzilla yang baru bersama dengan Vulture, sebuah robot yang terbuat dari nanometal Mecha Godzilla yang dilengkapi dengan sayap dan persenjataan lengkap. Selain itu, Madpiece berbicara secara empat mata dengan Galugu. Di situ Madpiece meminta permohonan untuk dapat memulihkan sebuah batu bernama Garbetrium miliknya dengan teknologi nanometal milik Galugu. Di sisi lain, para Hautua sedang melakukan ritual telepati dengan Tuhan mereka yang berwujud telur. Sayangnya telur itu tidak menjawab mereka. Sementara itu kembali ke kota Mecha Godzilla. Beberapa orang termasuk Adam meragukan rencananya ini. Bahkan mereka sedikit tidak percaya bahwa teknologi nanometal ini bisa mengalahkan Godzilla. Singkat cerita, Sakaki dan juga Madpiece datang dan menyemangati mereka supaya mereka tetap pada tujuan awal mereka. Sementara itu, Yuko sedang menguji kemampuan dari Vulture. Dia dan Galugu bahkan Sakaki sangat terkesan dengan teknologi dari Vulture. Setelah itu semua pasukan kembali untuk beristirahat tanpa terkecuali Sakaki. Kini dia terduduk sambil termenung sendirian di sebuah ruangan. Lalu profesor datang dan sedikit bercerita tentang kondisi para pasukan sejak masuk ke kota Mecha Godzilla. Yang sayangnya Sakaki sepertinya tidak ingin terlalu lama berada di ruangan itu. Alhasil dia pergi meninggalkan profesor sendirian. Di situ Sakaki pergi mengunjungi Madpiece untuk meminta saran darinya. Singkat cerita, Madpiece membawanya menuju ke tempat miliknya. Lalu mereka saling berbicara soal kekhawatiran Madpiece akan teknologi Mecha Godzilla milik Galugu dan juga Blue Bay yang menurut Madpiece dapat merubah manusia sama seperti monster. Di situ Madpiece juga menceritakan tentang planetnya yang dulu pernah dihancurkan oleh para monster. Bahkan rahasia di balik para nama Exif yang merupakan ras Madpiece. Singkat cerita, Madpiece memberitahu rahasia itu kepada Sakaki dan memintanya untuk merahasiakannya. Sementara itu, di pesawat satelit, para komite pusat mendapatkan kabar tentang serangan yang akan Sakaki dan kawan-kawan lakukan di kota Mecha Godzilla. Hal ini mengundang banyak pro dan juga kontra, mengingat mereka harus mempertaruhkan seluruh nyawa mereka untuk membantu Sakaki. Di sisi lain, Godzilla memulai pergerakannya. Hal ini membuat Sakaki, Blue Bay, Galugu dan juga Profesor siap siaga akan rencana untuk kedatangan Godzilla. Tiba-tiba aja Adam datang dan memberitahu kepada Sakaki bahwa ada beberapa pasukan yang telah ditelan oleh nanometal. Namun hal ini tidak membuat Galugu dan juga Blue Bay kaget,
karena bagi suku mereka itu adalah sebuah kehormatan untuk dapat bersatu dengan kota Mechagodzilla. Sementara itu hal ini bertentangan dengan pemikiran Sakaki. Lalu mereka sempat berdebat nih, cukup sengit soal rencana ini. Bagi Sakaki semua rencana ini sama seperti yang sudah dikatakan oleh Mad Beast tentang menjadikan manusia sama seperti monster. Ketika perdebatan ini masih memanas, datanglah Yuko. Yang mana Yuko berada di pihak yang berbeda dengan Sakaki. Namun semua perdebatan itu harus terputus karena Godzilla memulai pergerakannya menuju ke kota Mechagodzilla. Tetapi tiba-tiba saja Godzilla terdiam tanpa pergerakan dan sepertinya dia bersiap untuk melakukan sebuah serangan tepat ke arah kota Mechagodzilla. Yang beruntungnya mereka, serangan itu berhasil ditangkis walau tidak sepenuhnya. Hal ini membuat kerusakan di salah satu kontrol. Sayangnya Godzilla melanjutkan pergerakannya menuju ke kota Mechagodzilla. Alhasil mereka semua kini panik dan berusaha untuk menyusun strategi supaya menghambat Godzilla supaya mereka bisa memperbaiki kontrol yang rusak itu. Singkat cerita, dalam keadaan genting ini Sakaki sudah mengambil keputusan, yaitu dia akan ikut bertempur untuk menahan Godzilla dan mempercayakan semuanya kepada Mechagodzilla milik sukunya Galugu dan juga Bluebird. Setelah itu Sakaki, Yuko dan Bluebird sudah siap nih berada di dalam Vulture mereka masing-masing. Mereka akan bersiap menghadang Godzilla. Sekalipun mereka berhasil menyerang dan menghindari serangan Godzilla, masalah baru datang nih, yaitu tombak EMP yang tiba-tiba tidak bisa disiapkan. Alhasil Sakaki dan juga para Vultures harus mengulur waktu lagi supaya Godzilla teralihkan. Akhirnya Sakaki dan para Vulture kembali menyerang Godzilla. Sayangnya upaya Sakaki diabaikan oleh Godzilla. Namun mereka berhasil memancing Godzilla menuju ke sebuah jebakan yang telah mereka siapkan. Singkat cerita, Godzilla itu kini terperosok ke sebuah lubang besar. Lalu Godzilla itu disemprotkan oleh cairan nanometal. Setelah itu Sakaki harus memancing Godzilla lagi menuju ke zona penangkapan. Tanpa berpikir panjang, Sakaki langsung menyerbu ke arah Godzilla. Sayangnya Godzilla sudah bersiap menyerangnya dengan Atomic Breath. Beruntungnya Sakaki, dia selamat dari serangan itu karena telepati yang dilakukan oleh Maina dan juga Miana. Kini mereka kembali menyerang Godzilla dan berusaha untuk mengalihkan perhatiannya supaya Godzilla tidak menyerang ke senjata tombak EMP yang kini sudah hampir siap. Alhasil mereka menembaki Godzilla lagi nih, bahkan kota Mechagodzilla juga ikut menyerang. Akhirnya Godzilla berhasil digiring menuju ke zona penangkapan. Lalu Godzilla dibanjiri oleh nanometal cair. Nanometal cair itu kini membekukan kaki Godzilla sehingga dia tidak dapat bergerak. Yang alhasil ini adalah kesempatan untuk melakukan serangan balik kepada Godzilla. Seluruh pasukan yang berada di kota Mechagodzilla kini sedang menunggu peluncuran tombak EMP yang akan mengenai titik lemah Godzilla. Mereka berusaha untuk menghancurkan pelindung di tubuh Godzilla sebelum meluncurkan tombak EMP itu. Akhirnya tombak itu berhasil mengenai Godzilla dan membuatnya terdiam lemas. Mereka para manusia sepertinya bersorak nih atas kemenangannya melawan Godzilla. Yang sayangnya Dewi Fortuna tidak memihak para manusia. Godzilla justru mengeluarkan sebuah hawa panas yang bisa melelehkan apapun di sekitarnya.
Alhasil, Profesor menyuruh semua orang untuk pergi dari kota Mechagodzilla. Sayangnya Galugu bersikukuh nih untuk tetap tinggal dan melawan Godzilla, yang pada akhirnya dia bersatu dengan kota Mechagodzilla dan menjadi nanometal. Di sisi lain, Sakaki dan para Vulture masih berusaha untuk melakukan sesuatu pada Godzilla, yang lagi-lagi usaha mereka gagal untuk mendekati Godzilla karena hawa panas yang keluar dari tubuh Godzilla. Sementara itu, Profesor dan beberapa pasukan berusaha untuk mengevakuasi diri dari kota itu. Beruntungnya Mad Beast memberitahu mereka jalan terbaik untuk pergi dari kota. Sementara itu, kembali ke Sakaki dan para Vultures, mereka sedikit kewalahan karena tidak dapat mendekati Godzilla. Singkat cerita, Blue Bomb memberikan strategi baru nih kepada Sakaki yang terdengar seperti misi menghilangkan nyawa sendiri. Ketika mereka sedang berpikir, tiba-tiba saja nanometal muncul dan mulai menjalar di tubuh Sakaki dan juga Yuko. Hal ini membuat Yuko tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, sehingga membuat Vulture Yuko bergerak untuk menuju ke Godzilla. Dengan secepat kilat, Sakaki berusaha untuk menolong Yuko. Akhirnya dia berhasil nih menopang tubuh Vulture Yuko. Akan tetapi masalah belum selesai sampai di situ. Galugu masih berusaha untuk membuat Sakaki bersatu dengan nanometal. Beruntungnya Sakaki nih, nanometal tidak berpengaruh padanya. Lalu tiba-tiba Mad Beast menghubungi Sakaki. Di situ Mad Beast mengatakan kepada Sakaki untuk segera menghancurkan kontrol Galugu supaya semua orang bisa selamat terlepas dari serangan nanometal ini. Bahkan Mad Beast juga mengatakan betapa bahayanya kota Mechagodzilla di masa depan yang dapat menghabiskan seluruh bumi kini, yang mana semua keputusan besar berada di tangan Sakaki. Sayangnya Sakaki masih berusaha membujuk Galugu untuk menghentikan penyebaran nanometal ini. Sialnya, Galugu justru merosting Sakaki dengan ucapannya sendiri yang ingin mengalahkan Godzilla. Singkat cerita, Galugu berhasil nih membuat Sakaki dalam keadaan yang sangat bingung untuk memutuskan apa yang harus dia lakukan. Akhirnya Sakaki memilih untuk tidak menyerah pada kemanusiaannya dan menghancurkan kontrol milik Galugu dengan sangat terpaksa. Tidak lama setelah itu, Godzilla bangkit kembali. Lalu dia membumi hanguskan seisi kota Mechagodzilla dengan atomic breath-nya dan menjadikannya lautan api. Di akhir film, Sakaki berhasil selamat dari kejadian itu, tetapi dia kembali harus kehilangan orang yang dia sayangi, yaitu Yuko. Nah, itu tadi alur cerita dari film Godzilla City on the Edge of Battle. Gimana Sleeper? Makin seru kan cerita kali ini? So yang mau aku lanjutin ceritanya langsung ramen like, comment, share, dan subscribe tentunya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.